untuk jadi seorang tukang makeup itu kita harus punya 2 kuncinya. Pertama, 1 ilmu. Ya. Benar. Punya alat, nggak punya ilmu nggak ada hasilnya. Kedua, alat. Punya alat juga nggak punya ilmu juga nggak punya alat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ran. Apa kabar? Gimana keadaan? Baik, alhamdulillah. Saya sudah lama nggak pernah ketemu ya. Iya, udah hampir 10 tahun ya kali ya. Jadi gini, Rani, obrolan sore ini sama dengan obrolan kemarin yang sifatnya podcast dan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Ya. Bahasa Inggrisnya very amazing. Dengan berbagai latar belakang pekerjaan. Kalau Rani ini saya tahu adalah seorang entrepreneur yang bergerak di bidang jasa makeup. Biasa sekarang bahasa kerennya itu makeup artist. Oh iya. Banyak orang bertanya, kok memilih pekerjaan yang seperti itu sih di dunia permakeupan gitu? Di awal sih tidak begitu tertarik dengan permakeupan, tapi dulu kan saya latar belakang banker. Nah, pada saat saya resign di banker, saya mengisi kekosongan dengan mencari ilmu pengetahuan baru. Nah, pada saat itu kan lagi trending itu buat sekolah makeup. Saya cobalah sekolah makeup ya. Hitung-hitung buat menambah ilmu pengetahuan ya. Untuk minimal untuk diri sendiri. Iya. Setelah saya coba, ternyata lumayan enak, asik. Pekerjaannya juga tidak menguras banyak waktu dan menghasilkan cukup memuaskan hasilnya. Jadi saya pikir ya kenapa sih tidak lanjutkan saja. Tapi sama sekali tidak pernah tertarik kalau bahkan sejauh ini ya bisa menekuni dunia makeup. Tapi banyak loh orang ini yang menjalani usaha yang seperti itu, tapi pada akhirnya tidak sungguh-sungguh dan berhenti di tengah jalan. Itu kok bisa juga usaha harus orang komitmen sama diri sendiri, konsisten. Kita kalau untuk entrepreneur sendiri kan kita harus punya tujuan. Kalau untuk memulai bisnis sendiri, tujuanmu itu dari awal apa yang ingin kamu tuju. Nah, kalau saya itu terapkan seperti itu. Saya memulai bisnis makeup itu tujuan saya untuk begini. Jadi saya konsisten jalani, berbagai rintangan saya hadapi. Akhirnya bisa sampai ke titik menengah seperti ini. Tapi aku mau tahu nih, Ran itu mungkin bisa cerita sedikit deskripsi Ran itu seperti apa sih orangnya? Seperti apa ya? Motivasi dalam kehidupannya seperti apa? Mulai dari pendidikan SD, SMP, SMA sampai dengan ke jenjang yang lebih tinggi. Ran itu seperti apa sih? Kalau dalam pendidikan kan bukan sehari-hari. Iya. Kalau dari pendidikan itu saya orangnya kalau mau dipikir tidak pintar-pintar amat, tapi tidak bodoh-bodoh amat juga. Ya intinya Ran itu orangnya punya kreativitas, suka dengan hal-hal yang baru, suka berkarya, intinya seperti itu. Saya tidak suka yang monoton. Jadi harus berpindah-pindah. Ya, tidak berpindah-pindah sih, tetap dalam satu tujuan, tetap dalam satu tema, tapi bisa menciptakan hal-hal yang baru. Kenapa nggak memilih jadi ASN aja, kan? Kalau jadi ASN dari dulu sih, dari awal. Dari SMA mau ngambil kuliah nggak pernah bercita-cita jadi ASN. Kenapa? Karena prinsip saya, mata pencarian itu bukan hanya sekedar ASN, benar. negeri. Benar. Itu sih banyak orang yang keliru kan. Padahal sebenarnya dunia ini kan banyak tempat-tempat untuk berusaha. Iya, betul. Selain dari situ kan. Dan itu lebih menjanjikan juga. Iya, benar. Kalau kita jalani dan kita nikmati ya kayaknya memang untuk jadi berusaha entrepreneur itu kayaknya lebih menjanjikan sih sebenarnya. Itu tergantung rezeki kita masing-masing dan tergantung pemikiran kita ya. Benar. Kesulit lidahku. Nah, ini Ran, di tengah pandemik saat ini, itu kan nggak ada pesta kan? Iya. Kemudian yang lain-lain nggak ada acara-acara. Terus gimana? Ya, kita berserah diri aja. Tapi ya namanya rezeki itu nggak akan tertukar. Ada-ada aja sih. Ada orang makeup pre-wedding di pandemi ini, ada orang mau photoshoot, tapi tidak seramai seperti pada keadaan normal sebelumnya. Tapi ya itu dalam keadaan seperti ini kan kita cukup bersabar aja. Bedanya ini Ran, bedanya antara Indo Boating dengan makeup apa sih? Indo Boating sama makeup itu sebenarnya sama. Sama, oh gitu. Tapi kalau saya
Dengan Indoboting itu mungkin agak berbeda. Kalau Indoboting itu bisa dibilang mungkin dia sudah punya alat tempur yang lengkap. Ya contoh mungkin dia sudah punya dekorasi seperti kursi, punya tenda-tenda, punya bosara itu. Nah bisa bilang Indoboting. Indoboting itu kawan-kawan itu Ya. bahasa daerah. Bahasa daerah. Itu bahasa Bugis apa bahasa? Bahasa Bugis lah. Bahasa Bugis. Indoboting aja tuh bahasa Bugis, bukan Iya. bahasa Inggris. Tapi sayang dia belum boting ini. Itu kan. Ya. Kemudian kenapa ndak tertarik di bidang usaha lain? Apakah seperti yang kemarin Almi, seperti Nilam, orangnya hebat-hebat, dia tertarik di bidang kuliner. Kenapa Rani nggak lari ke sana juga tuh? Atau kak yang lain gitu? Tadi kan saya bilang awalnya saya cuman mencoba terjun di dunia jasa makeup. Tapi ketertarikan saya ternyata di situ. Passion saya ternyata di situ. Kalau untuk kuliner sama sekali mungkin saya bukan bakat sih, tapi nggak minat. Iya. Pertama, saya kurang percaya diri sama hasil masakanku. Tidak kayak teman-temanku yang hebat. Memang dia menggeluti dunia perkulineran. Dia tahu bumbu ini, bumbu itu, jadi bisa meracik resep yang sebegitu enak. Apakah orang yang selalu senang dengan kuliner suka makan? Menurut Rani? Ya suka, seperti teman saya itu yang gendut-gendut. Dan apakah orang yang senang makeup dalam dunia makeup senang juga makeup? Itu tidak. Tidak. Ada yang tidak. Waktu belum terjun di dunia makeup tuh, kalau ke kantor saya full makeup, ke kampus saya full makeup. Tapi setelah jadi tukang makeup, saya malah sendiri yang kurang makeup. Sudah ada bosan sendiri gitu. Lebih senang makeup di muka orang. Hal yang selalu diperhatikan itu saat kita mau mulai memakeup itu apa sih? Yang perlu diperhatikan? Iya. Pertama itu mood. Moodnya tukang Karena itu makeup. bagian dari seni juga kan? Iya. Moodnya tukang makeup itu harus dijaga. Kalau kita datang ke tempat klien atau klien datang ke kita buat minta jasa, itu yang harus seperti itu mood. Pada saat kita mau mulai merias, tapi mood kita nggak bagus. Nah di situ pasti hasilnya juga kacau. Nah kedua itu, kalau kan biasa tukang makeup itu kan datang ke rumahnya klien atau datang ke hotel, kita juga harus jaga tempat kenyamanan perias. Iya. Nah kalau pada saat di situ mungkin di lingkungan itu pada saat kita mau makeup banyak orang, apalagi anak kecil. Iya. Di situ Nggak kondusif ya. Kurang maksimal hasilnya. Pertama, pasti banyak banyak yang tegur. Kok ini alisnya gini, makeupnya tebel. Iya. Padahal si klien kita itu nyaman dengan hasilnya yang seperti itu. Tapi orang yang di sekitarnya itu pada nyinyir. Jadi situ kita pusing lagi. Ya Allah. Untuk menentukan ini, untuk menjaga resep biar orang ini masih bertahan sama Rani sampai hari ini gimana? Kan pasti tuh banyak klien-klien yang masih bertahan kan sampai hari ini. Yang pertama itu, kalau saya menurut pengalaman saya yang perlu kita jaga itu pelayanan dan kepercayaan. Pertama, kalau orang percaya sama kita, pasti dia akan selalu ingat kita. Kedua, kita harus ramah. Dalam keadaan marah pun kita tidak boleh tunjukkan. Dalam keadaan jengkel pun kita tidak boleh tunjukkan. Kita tetap harus selalu senyum. Saya saja kadang diomeli, kok gini, tapi kita tidak boleh tunjukkan. Gitu ya. Itu resep yang paling utama. Resep. Karena kita itu namanya juga bidang jasa, harus selalu mengutamakan pelayanan. Benar. Kalau orang senang sama kita pasti dia ingat. Karena tidak semua orang dan tidak semua pelayanan jasa itu menyenangkan. Itu hal yang perlu dipetik dari seorang makeup ya. Makeup. Nah sekarang nih. Tukang makeup. Nah apa alasan kami sebagai orang-orang yang nantinya pasti memanfaatkan jasa tersebut, sehingga harus memilih makeup Rani gitu? Apa ya? Pasti kan ada beda tuh antara makeup yang satu dengan makeup yang lain. Hal yang spesial yang dimiliki dari makeup RYN apa ya? Mana pelangganku? Coba bilang. Kalau dari pelanggan-pelanggan lain sih, ya pertama itu kadang bilang Karani itu baik, enak diajak ngobrol, ramah. Itu pelayanan kan, menurutku pelayanan. Kalau hasil mungkin masih banyak orang yang hasilnya lebih bagus, tapi di situ juga kita harus menonjolkan kualitas. Itu yang paling utama. Kualitas dan
price-nya jangan ini juga, jangan terlalu mencekik ya. Iya. Jadi kita harus imbangi. Kalau misalnya dia kalangan yang kayak mahasiswa, kita sesuaikan aja. Seperti itu. Nah, itu Ran. Ini kan yang paling perlu juga ini. Alat-alat yang dipakai makeup itu apakah merek-merek tertentu ataukah gimana? Ada merek-merek lain, masing-masing merek beda. Kalau makeup itu ada 1001 macam merek. 1001 macam merek. Dari yang high quality, dari brand lokal, sampai yang dari luar negeri ada. Yang paling standar aja ada. Tapi kita kalau untuk tukang makeup ya, kita harus punya semuanya. Jadi kita sebelum kita makeup klien, kita harus tanya, mau budget berapa deh, mau kualitasnya kayak gimana. Tapi orang-orang pengen tahu lah, Ran, ini kalau kita memulai yang masih baru-baru nih, yang nggak punya alat sama sekali, tapi pengen. Seperti Rani waktu mulai kan pasti, Pak, apa ini alatnya ya? Apa alatnya ini? Itu dicicil. Habis makeup beli lagi. Nah, kalau untuk tips saya ya, untuk jadi seorang tukang makeup itu kita harus punya 2 kuncinya. Pertama, 1, ilmu ya. Benar. Punya alat nggak punya ilmu nggak ada hasilnya. Kedua, alat punya alat juga nggak punya ilmu juga nggak punya alat, nggak ada hasilnya juga. Jadi kita harus punya alat dan punya ilmu. Kalau sudah punya keduanya, kita tiap hari kan bisa latihan terus. Nah, banyak nih kan, saya juga buka open kursus belajar makeup mulai dari start dari awal. Banyak yang sudah belajar 5 kali pertemuan, tapi pada saat itu ya sudah stuck sampai situ. Nah, saya tanya, kenapa nggak mulai? Kak, alat makeupnya belum ada. Ya, coba aja dulu. Kalau punya ilmu nggak punya alat kan juga sama aja. Punya alat nggak punya ilmu kan juga sama aja. Ada yang bisa dilakukan. Jadi yang paling utama yang dipersiapkan itu adalah alat dan ilmu. Kemudian memanfaatkan sosial media. Ya, itu sangat perlu. Promosi. Ya, namanya kita juga usaha ya. Usaha itu kan pasti ada produk ya. Nah, saya kan bergerak di bidang jasa. Inti dari usaha itu ya, intinya promosi, marketing. Biar punya usaha sebesar apapun, kalau orang nggak tahu kan sama aja. Ya, dan jangan lupa dikunjungi. Iya, Makeup by RN Instagramnya. Makeup by RM, ada Instagramnya di bawah sini. Nanti dilihat. Itu makeup bayaran, tapi itu artinya Makeup by Rani. Oh, Makeup by Rani. Nanti dilihat di kolom deskripsi. Nah, ini Ran, ada yang perlu juga ini. Rani kan tinggal di Makassar ini kan. Kemudian orang tua di sini. Motivasi yang pernah diberikan orang tua untuk Rani apa sih? Motivasi terbesar untuk seorang apa sih namanya? Orang tua untuk anaknya gitu. Yang jauh merantau. Kalau motivasi untuk usaha itu nggak ada, cuma dengan jaga diri aja, jaga kesehatan. Tapi kalau untuk saya pergi merantau itu sebenarnya Kak tidak pernah direstui sama orang tua. Nggak pernah direstui. Nggak pernah. Tapi hati saya nekat. Ini namanya hati modal kecilku nekat. berkata. Hati kecilku berkata saya harus berkembang di tempat orang. Iya, itu sangat luar biasa. Begitu juga Imam Syafi'i. Kalau kamu mau tahu tentang kerinduan, maka merantau lah. Karena kalau kita merantau itu saat pulang kampung, Ran kapan datang, Ran? Kapan datang? Nah itu. Kalau kita di kampung nggak ditanya kan? Nggak ditanya. Sekarang Ran ini, apa hal yang belum Rani wujudkan dan itu akan menjadi cita-cita Rani ke depan untuk membahagiakan kedua orang tua? Apa ya? Cita-cita aku tuh sebenarnya selain nikah lah. Kalau nikah tahu lah. Yang kemarin juga kayak gitulah. Cita-cita terbesar belum diwujudkan sama Tuhan. Cita-citaku untuk orang tuaku itu sebenarnya saya pengen begini ya. Setiap orang tuaku mau ini mau itu, cita-citaku tuh iya mah aku ada ini boleh beli aja, tapi ya sampai sekarang belum semuanya. Pengen selalu cukup ya. Pengen selalu bukan cukup ada. Iya. Tapi dalam agama kita, dalam Al-Quran itu dijelaskan cukup ya. Bukan lebih. Bukan lebih, cukup. Ya, itu yang sangat perlu. Tapi aku pernah lihat nih Instagramnya Rani. Ada captionnya mengatakan begini nih. Kita nggak takut nikah. Ya. Tapi kita takutnya kita nggak bisa gini lagi. Itu kan caption. Itu caption. 3 tahun yang lalu. Sebelum. Tapi kayaknya itu sangat berkesan banget gitu. Karena bersama-sama dengan sahabat-sahabat pasti kan. Ya begitulah, sahabat itu spesial. Iya. Dari hampir 10 tahun, hampir setiap hari ya. Kalau di Rasa saya itu hampir setiap hari. Sama-sama. Makan bareng. Suka dukanya sama-sama. Nah, saya kan berteman dari berlima. Berlima kan selalu sama-sama. Setelah
temanku dua orang sudah menikah kan, yang dua ini nggak punya waktu banyak lagi. Nah, Oh, di situ benar. yang ada Sibuk ngurusin anak istri kan? Anak anak suami. suami. Nah, di situ saya kadang merasa sudah pergi, bukan pergi sih, tapi sudah tidak punya banyak waktu luang. Nah, yang tiga ini gimana? Kalau benar-benar dua ini sudah menikah, nah sendirilah saya. Iya, makanya harus duluan. Amin. Daripada sama-sama didoakan ya, sama-sama saling mendoakan ya. Oke, gitu aja mungkin obrolannya Ran ya. Semoga bermanfaat untuk orang-orang yang ingin memulai bisnis make up, usaha jasa make up. Dan jangan lupa kunjungi Instagramnya ataupun Facebooknya. Ya, Makeup by RN. Makeup by RN. Kalau Facebooknya itu RN28 itu masih Facebook oke sama, tapi namanya nggak mau diganti. Oh iya, agak itu lebay ya. ada yang berkesan gitu. Iya. Oke, jangan lupa kunjungi di Instagramnya. Jangan lupa di subscribe. Ya, yang penting jangan lupa like, subscribe, serta share channel ini. Semoga semakin bermanfaat ke depannya apa yang kami sampaikan, obrolan edukasi ini. Dan saya minta untuk kawan-kawan memberikan saran serta komentar di kolom deskripsi atau kolom komentar di bawah ini. Semoga ke depannya bisa lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih Ran atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Hormat dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Ki dulu, halo. Say hello. Ini Pak, biar lebih santai gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Rani. Apa kabar, sehat kan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sore ini obrolan-obrolan santai sama dengan vlog podcast kemarin, menghadirkan orang-orang yang luar biasa. Tidak kan. Nggak bisa kalian masalahnya. Kan bisa lihat dia dari kamera. Baik.